Mulai hari ini, pemerintah Indonesia menambah masa karantina bagi WNI dan WNA yang baru tiba dari luar negeri menjadi 10 hari. Aturan ini diterapkan demi mencegah masuknya COVID-19 varian Omikron ke tanah air. Masa karantina 10 hari berlaku bagi WNI dan WNA yang datang bukan dari 11 negara yang terdapat temuan kasus COVID-19 varian Omikron. Sebelumnya, masa karantina dilakukan selama 7 hari. Sementara masa karantina untuk WNI yang datang dari 11 negara yang terdapat temuan kasus COVID-19 varian Omikron masih tetap 14 hari. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Valencia Triksi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Triksi. Mulai hari ini masa karantina WNI dan WNA dari luar negeri bertambah jadi 10 hari. Apakah ada pengawasan khusus bagi WNI dan WNA yang tiba pada hari ini? Ya, Glenis, tentu ada pengawasan khusus terutama di bagian imigrasi karena kita tahu imigrasi ini merupakan pintu awal atau pintu masuk bagi mereka yang baru tiba dari luar negeri. Nah, pengetatan pengawasan dan juga ketelitian ini terus ditingkatkan begitu oleh bagian imigrasi karena mereka harus benar-benar melakukan pengecekan dan juga harus benar-benar memastikan apakah baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri ini sempat memiliki riwayat dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan ke 11 negara yang memang sudah dilakukan pemblokiran untuk sementara waktu oleh imigrasi. Nah, nantinya apabila ditemukan begitu baik warga negara asing, ini bagian imigrasi langsung tidak akan memperbolehkan mereka untuk masuk dan meneruskan perjalanan di Indonesia. Akan tetapi bagi warga negara Indonesia memang sesuai dengan aturan dari imigrasi sendiri, ini masih diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia, namun tentunya dengan melakukan persyaratan atau karantina yang lebih ketat, yang berbeda begitu dari yang warga negara Indonesia lainnya yang melakukan perjalanan dari luar negeri juga. Tadi sempat disebutkan bahwa masa karantina saat ini sudah diperpanjang menjadi 10 hari begitu, akan tetapi untuk 11 negara yang memang sudah termasuk atau sedang dilakukan pemblokiran sementara waktu, bagi warga negara Indonesia yang sempat memiliki riwayat dari 11 negara tersebut, saat ini harus melakukan karantina yang lebih lama, lebih panjang, yaitu selama 14 hari. Nah, sesuai dengan surat edaran nomor 23 tahun 2021 juga, selain masa karantina, ini pengetesan ulang yaitu tes PCR ini juga dilakukan baik bagi warga negara Indonesia maupun bagi warga negara asing yang baru tiba di Indonesia. Kemudian pada saat karantina nantinya juga akan dilakukan tes PCR kembali. Tentunya ini untuk benar-benar memastikan bahwa mereka yang baru saja tiba dari luar negeri benar-benar sehat dan juga aman dari virus COVID-19 terutama varian baru Omikron yang saat ini sudah dikonfirmasi di beberapa negara. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Valencia Triksi atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Saudara, temuan sejumlah kasus varian Omikron di Amerika Serikat menambah daftar panjang negara yang warga negaranya terinfeksi. Sebelumnya, selain 11 negara di Afrika, di Asia sudah ditemukan di Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Sementara larangan yang masuk diberlakukan pemerintah Indonesia masih merujuk pada 11 negara. Negara bagian New York dan Colorado mengumumkan kasus varian Omikron terdeteksi di wilayahnya pada Kamis waktu setempat. Menurut pejabat kesehatan di New York, kasus varian Omikron terdeteksi dari warga yang menghadiri konvensi anime di Manhattan. Setelah dites, warga Amerika Serikat tersebut pulang ke Minnesota. Ini adalah kasus kedua di Amerika Serikat. Kasus pertama muncul di California. Di New York juga ada 5 orang lain yang salah satunya pulang dari Afrika Selatan yang terdeteksi terinfeksi Omikron. No cause for alarm. We just want to make sure that the public is aware of information when we receive it. We don't have more information at this time, but we suspect there'll be more cases emerging. And the best thing that everyone can do is realize we're not defenseless against this variant at all. That vaccine we know is going to ensure that there's less severe symptoms,
The booster is something I would highly recommend if you're not ensure that our children are masked up, as well as making sure that they get their vaccinations of anyone above 5 years old. And also recommend that people continue to wear their masks indoors and when you can avoid large gatherings at this time. Kasus pertama di Amerika Serikat terjadi di California pada orang yang pulang dari Afrika Selatan. Sementara yang ketiga muncul di Colorado saat seorang perempuan kembali dari negara di Afrika. Pada Rabu, kasus varian Omikron di Asia juga meluas. Di Korea Selatan melaporkan ada 5 kasus. Mereka baru kembali dari Nigeria pada akhir November. Pemerintah Jepang mengonfirmasi kasus pertama varian Omikron pada Selasa 30 November 2021. Kasus pertama varian Omikron di Jepang ditemukan dari seorang diplomat Namibia yang tiba di Bandara Narita, Tokyo. Pemerintah Jepang pun menutup pintu masuk bagi warga negara asing selama 1 bulan, dimulai dari 30 November 2021. Kasus COVID-19 varian Omikron juga ditemukan di Singapura pada 2 pelancong dari Johannesburg, Afrika Selatan, yang diketahui saat dites COVID-19. Kedua pelancong sempat transit di Bandara Changi. Sementara juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah siap menghadapi varian Omikron. Salah satunya dengan menyiapkan kebutuhan obat, oksigen, dan tenaga kesehatan. Selain itu dengan mempercepat program vaksinasi COVID-19. Untuk itu kita siapkan, kita harus siap, mau nggak mau kita harus siap seperti itu. Dan saya yakin dengan seluruh upaya dari kontribusi dari seluruh masyarakat dan juga bagaimana kita bekerja sama bergotong royong saat menurunkan kasus di bulan Juli, itu secara geling yang luar biasa, tapi artinya mau tidak mau kita harus siap. Hal yang positif adalah saat ini jumlah orang yang divaksin jauh sudah lebih besar dibandingkan di bulan Juli. Dan kita bisa lihat Omikron tadi tingkat keparahannya itu terutama pada orang yang divaksin itu tidak berpengaruh sama sekali. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengingatkan, ada kemungkinan varian Omikron dapat membuat penyintas corona mengalami reinfeksi COVID-19. Meski temuan ini masih dalam penelitian lebih lanjut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mungkin ada peningkatan risiko tertular kembali untuk orang yang sudah pernah mengalami COVID dibandingkan dengan varian lainnya. Meskipun demikian, informasi terkait hal ini masih sangat terbatas dan masih dalam proses penelitian. Untuk itu, sebagian besar negara di dunia, terlebih yang kasusnya sedang meningkat saat ini, segera mengambil langkah antisipasi untuk mencegah varian Omikron ini untuk masuk maupun menyebar semakin luas. Saat ini ada 23 negara menurut WHO yang melaporkan adanya kasus Omikron. Beberapa negara kemudian menutup atau memperketat masuknya seluruh warga asing ke negaranya. Sementara di Indonesia, larangan masuk warga asing masih merujuk pada 11 negara Afrika yang pada periode pertama mengumumkan adanya varian Omikron. Tim Liputan, Kompas TV.